Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridhonya kita bisa bersama-sama menghadiri presentasi pada pertemuan hari ini. Tak lupa pula kita melantunkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ucapan banyak-banyak terima kasih dari kelompok 3 kepada yang terhormat Bapak dosen serta teman-teman sekalian yang berkesempatan hadir pada pertemuan kali ini. Adapun materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3 mengenai kebijakan Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Nur Afifah Amna Awalia sebagai pemateri 1. Yang kedua ada Putri Fatmil Izzati sebagai pemateri 2. Yang ketiga ada Rizky Rahayu Aji Pahmi sebagai pemateri ketiga. Dan yang keempat ada saya sendiri, Reni Astika, sebagai pemateri keempat selaku moderator. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Afifah Amna Awalia yang akan membahas materi mengenai apa itu Merdeka Belajar serta apa saja tujuan kebijakan Merdeka Belajar. Kepada Saudari Nur Afifah Amna Awalia, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu Moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Afifah Amna Awalia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Merdeka Belajar dan apa saja tujuan kebijakan dari Merdeka Belajar. Yang pertama, pengertian Merdeka Belajar. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Selanjutnya, untuk tujuan kebijakan Merdeka Belajar, di sini terdapat 6 poin. Yang pertama, menciptakan pelajar beriman, bertakwa, dan berakhlak di mana moralitas, integritas, spiritualisme yang menjadi komponen. Yang kedua, menciptakan pelajar yang kreatif, yang memiliki kemampuan berkarya, kemampuan untuk menemukan jalan-jalan yang tidak konvensional, mampu beradaptasi terhadap perubahan, dan juga berinovasi. Yang ketiga, menciptakan pelajar yang memiliki kemauan bergotong royong, kemampuan kompetensi berkolaborasi dan bekerja sama sebagai suatu tim. Yang keempat, menciptakan pelajar yang mempunyai rasa hormat terhadap perbedaan, mencintai keberagaman nasional kita, mempunyai spirit nasionalisme yang tinggi, dan saling mencintai sesama. Yang kelima, menciptakan pelajar yang memiliki kemampuan bernalar kritis, memecahkan permasalahan, berpikir secara kritis, memproses informasi secara kritis, dan juga kemampuan berpikir secara terstruktur dan kuantitatif. Dan yang terakhir, kemandirian kemampuan, di mana siswa yang independen dan secara mandiri mencari ilmunya sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada Saudari Nur Afifah Amna Awalia. Selanjutnya kita beranjak ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Fatmil Izzati yang akan membawakan materi mengenai kelebihan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan kekurangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kepada Saudari Putri Fatmil Izzati dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang kelebihan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Yang pertama ada menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel untuk menciptakan pendidikan yang lebih fleksibel dan lebih baik. Yang dimaksud adalah Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa tujuan utama dari program Merdeka Belajar adalah melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak, sehingga para mahasiswa bisa lebih dalam mengetahui perannya sebagai mahasiswa dengan baik. Yang kedua,
memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Yang dimaksud adalah dalam proses penerapan Merdeka Belajar, mahasiswa diajarkan untuk lebih mendalami mata kuliah pada studi yang diambil, seperti halnya melakukan penelitian dan research secara mendalam pada mata pelajaran yang diampu. Hal ini tentunya berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengembangan. Yang ketiga ada memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat, yaitu kesempatan emas pada program ini bisa didapatkan melalui program pengabdian kepada masyarakat. Kesempatan ini dinilai mampu mewadahi mahasiswa untuk lebih berkompeten dan terjun langsung ke lingkungan masyarakat. Yang terakhir, bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja, yaitu program Merdeka Belajar memang sangat cocok dan pantas untuk mempersiapkan para mahasiswa ke dunia kerja. Mahasiswa diharapkan akan menyesuaikan diri mereka di lingkungan luar kampus, seperti halnya di dunia kerja. Kegiatan tersebut bisa dilakukan melalui program PKL atau magang secara berkala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan Merdeka Belajar. Yang pertama, dinilai belum begitu matang dalam persiapan, bukan menjadi suatu rahasia lagi bila program pendidikan selalu berubah-ubah sesuai dengan menteri yang sedang menjabat. Maka dari itu, program Merdeka Belajar ini dikhawatirkan akan berganti lagi bila menteri yang menjabat akan berganti. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik, yaitu diulas dalam indepers.com. Prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam Merdeka Belajar belum mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai cukup problematik. Yang ketiga adalah persiapan SDM yang belum terstruktur atau program baru dalam dunia pendidikan tentunya membutuhkan sistem yang terstruktur dan sistematis. Namun, program Merdeka Belajar ini dinilai masih sangat baru dan belum cukup kuat untuk menyiapkan SDM sebagai pelaksanaan dalam program ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih sebelumnya kepada Saudari Putri Fatmil Izzati. Kita beranjak ke materi ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Rizkia Rahayu Aji Fahmi yang akan menyampaikan materi mengenai manfaat kebijakan Merdeka Belajar. Kepada Saudari Rizkia Rahayu Aji Fahmi, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya Rizkia Rahayu Aji Fahmi akan menyampaikan materi kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama, manfaat. Yang pertama, menciptakan belajar lebih menyenangkan. Dengan adanya program Merdeka Belajar, diharapkan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan bahagia. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas pembelajaran lebih baik. Suasana belajar yang menyenangkan bukan hanya dapat meningkatkan semangat belajar siswa, melainkan para guru hingga orang tua pun bisa merasakannya. Yang kedua, bebas berekspresi. Merdeka dalam belajar mempunyai maksud untuk mengeluarkan kebebasan berekspresi bagi guru maupun siswa di sekolah, di mana tercipta lingkungan sekolah yang bebas dari berbagai hambatan dan tekanan psikologis, khususnya pada guru yang memiliki kemerdekaan mengajar siswanya sehingga mereka dapat fokus dan memaksimalkan mencerdaskan anak bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru. Meningkatkan kompetensi guru menjadi PR yang harus dilaksanakan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Karena keberhasilan program Merdeka Belajar ditentukan oleh guru yang memiliki kompetensi yang baik. Namun sayangnya, kompetensi yang dimiliki oleh guru belum merata, di mana masih banyak ketimpangan yang terjadi pada guru di daerah tertentu. Oleh sebab itu, diperlakukanlah pelatihan terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi guru dan meratakannya. Yang keempat, kemerdekaan guru. Pada dasarnya, program Merdeka Belajar bertujuan untuk memerdekakan guru, seperti yang kita tahu bahwa proses pembelajaran dibutuhkan kemerdekaan yang melekat pada anak maupun guru dan melibatkan dukungan banyak pihak. Kemerdekaan perlu diperjuangkan, bukan diberikan.
Sebagai guru, para guru mungkin pernah berhadapan dengan siswa yang tidak memiliki konsentrasi penuh, namun dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau guru dituntut untuk mengubah nasib kemiskinan dan kegagalan keluarga lewat seorang siswa yang guru ajarkan. Meskipun guru berperan penting dalam dunia pendidikan, namun tidak semua beban besar harus ditanggung oleh guru, dan mengatakan bahwa guru merupakan kunci yang memiliki tanggung jawab untuk mengubah situasi, karena memang hal-hal tersebut juga merupakan tanggung jawab siswa serta orang tua siswa. Dengan adanya program belajar merdeka, diharapkan guru tidak lagi menjadi seorang yang selalu disalahkan dan ditinggal sendirian untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, tidak menuntut siswa menjadi sama. Jika selama ini guru dituntut untuk membentuk siswa yang sama dengan dipatok melalui nilai, maka program belajar merdeka membawa perubahan untuk murid maupun guru. Sebagai guru, tentu kita semua mengetahui bahwa setiap anak dititipkan dengan keistimewaan yang berbeda. Dan disinilah peran guru sebagai pendidik dan teman belajar para siswa untuk membangun keahlian serta menunjukkan bakat. Diperlukan kesabaran, waktu, dan fasilitas untuk membuat anak mengenali bakat yang dimilikinya, karena memang setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda. Jadi ketika siswa belum menemukan bakat serta minat yang diharapkan oleh guru dapat mendidik atau menuntun siswa dengan sabar. Kemudian ketika mereka sudah kenal dengan potensi yang dimiliki, maka mereka sendirilah yang akan mengembangkan dan berlatih untuk mengasah kemampuannya. Selama mengasah bakat anak, guru diharapkan harus menjadi pendengar dan penasehat yang baik. Dan yang keenam, mendukung inovasi guru dalam mengajar agar siswa menjadi tertarik untuk belajar. Mungkin selama ini metode mengajar di kelas yang guru gunakan hanya dengan memberikan materi, mencatat lalu memberi latihan soal kepada siswa. Cara tersebut tentu sangat membosankan bagi siswa. Mungkin para guru juga merasakannya. Dengan adanya program Merdeka Belajar, guru dibebaskan untuk berinovasi dan didukung untuk mengenalkan metode pembelajaran sendiri yang lebih baik guna menciptakan kelas yang lebih hidup, misalnya membuat diskusi bersama. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu penghapusan UN. Rencananya mulai tahun 2021, ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetisi minimum dan survei karakter. Penghapusan UN dalam program Merdeka Belajar bukan hanya memberikan kemerdekaan pada siswa, melainkan guru dan juga orang tua murid. Sebelum banyak siswa yang merasa stres ketika dihadapkan dengan ujian nasional, begitu pula dengan orang tua murid maupun guru. Terdapat beberapa orang tua yang merasa khawatir karena anaknya belajar sepanjang waktu, dan guru merasa khawatir dengan nilai yang akan didapat oleh para siswa, karena sekolah memberikan patokan dan nilai ujian sekolah yang harus didapatkan oleh siswa. Saya rasa hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada Saudari Rizkia Rahayu Aji Fahmi. Baiklah, kita beranjak ke materi keempat yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, adapun tantangan atau hambatan kebijakan Merdeka Belajar yang pertama yaitu sulitnya guru keluar dari zona nyaman sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Biasanya, sistem pembelajaran dilakukan dengan memberikan materi, penjelasan, atau pemaparan kepada murid sebesar 60% dari seluruh waktu pembelajaran di kelas. Hal tersebut tentu membuat siswa menjadi pasif di kelas, karena mereka hanya mendengarkan lalu mencatatnya. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini, maka sistem pembelajaran akan lebih aktif dengan mengajak siswa berdiskusi dan memecahkan masalah bersama. Namun, hal ini menjadi tantangan besar bagi guru untuk mengajak siswa berdiskusi, mengingat siswa sudah nyaman dengan pembelajaran selama ini. Selanjutnya yang kedua, karena guru tidak memiliki pengalaman mengajar dengan program Merdeka Belajar, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Setidaknya terdapat dua kendala yang dirasakan oleh guru untuk mengubah cara mengajar mereka. Yang pertama, yaitu tidak memiliki pengalaman Merdeka Belajar. Dan yang kedua, mereka terbiasa mendengarkan penjelasan dari guru pada saat sekolah atau kuliah. Minimnya pengalaman personal guru dapat memengaruhi cara mengajar mereka di kelas. Oleh karena itu, bisa dikatakan, jika para pendidik saja yang tugasnya mendidik, para siswa belum bisa menguasai program Merdeka Belajar, apalagi siswa yang akan melaksanakan.
Jadi diharapkan para pendidik terlebih dahulu menguasai sistem Merdeka Belajar sebelum diterapkan ke para siswa. Yang ketiga, tantangan yang harus dihadapi selanjutnya yaitu keterbatasan referensi penyampaian materi yang akan dilakukan oleh guru, baik dalam teks pelajaran maupun pada buku guru yang diterbitkan oleh pusat pembukuan atau penerbit swasta. Karena keterbatasan referensi inilah yang membuat guru sulit memperoleh rujukan penyampaian materi serta memfasilitasi pembelajaran pada siswa dengan efektif. Baik buku yang dimiliki siswa maupun guru dinilai masih rendah kualitasnya. Yang keempat, tantangan yang harus dihadapi selanjutnya yaitu keterampilan mengajar. Guru diharapkan harus mengupgrade keterampilan mengajar sesuai dengan program Merdeka Belajar. Cobalah untuk memberi kebebasan kepada siswa untuk berargumentasi, berpendapat, atau memberi soal dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau soal HOTS. Namun sayangnya masih banyak guru yang belum memahami model soal HOTS hingga saat ini. Sebagai gantinya, guru dapat memberikan soal sederhana yang membutuhkan kebebasan berpikir siswa. Dengan begitu, program kemerdekaan belajar dapat diwujudkan dengan baik. Mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya, kita beranjak ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan diajukan. Kelompok 3 akan membuka 3 pertanyaan bagi 3 penanya. Untuk sesi tanya-jawab, saya serahkan langsung ke kelompok 3. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung agenda pada presentasi hari ini. Saya selaku moderator mewakili kelompok 3 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan serta perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.